Kita mulai di render bar ini dari border radius. Kayak di sini namanya adalah bar radius, kemudian tipenya integer. Defaultnya adalah 0. Radius ini adalah untuk corner bar. Dan di sini. Terus yang akan disetnya itu akan otomatis di bagian kiri atas dan kanan atas. Top left dan top right-nya. Misalkan kita set 10. Nah ini kalau teman-teman save, itu nggak berubah di sini si chartnya. Karena khusus untuk pada bagian render bar itu mesti di restart. Karena di render bar nggak ke refresh gitu. Tapi kalau selain ini misalkan kayak target line, kemudian render line, itu ketika di save otomatis perubahan ini mesti di restart dulu. Nah udah perubahan kayak gini. Sekarang kita coba masuk ke border width. Ini adalah border atau ketebalan langsung langsung ketebalan bordernya dari bar item. Defaultnya ini nggak ada bar jadi 0 ya. Tapi kalau kita set misalkan 5 untuk bordernya, terus kita restart, dia bakal di set border. Nah di sini belum kelihatan untuk mana sih wilayah bordernya karena untuk warnanya itu sama dengan warna fill barnya. Untuk ngebedainnya, teman-teman di sini mesti pakai dulu atau tes menggunakan solid fill. Penjelasannya adalah kalau misalkan nilainya true, maka akan solid si barnya. Tapi kalau false, maka dia akan menggunakan pattern forward hedge. Defaultnya true. Kalau kita jadikan false, terus teman-teman restart lagi. Nah, kayak gini, kan ada garis-garis putih-putih gitu, garis miring. Dan di sisinya itu ada yang warna biru, itu adalah border. Biar lebih jelas lagi, tinggal gedein lagi aja dikit, restart lagi. Nah, kayak gitu ya. Pengen lebih tambah lagi, misalkan 20. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman tinggal cek lagi aja ke bagian 0. Nanti dia bakal hilang lagi untuk border di sini. Yang tersisa cuman garis-garis putihnya aja. Berarti si bordernya sudah hilang karena ketebalannya sudah kita set jadi 0. Nah, kayak gini. Kita masuk ke properti selanjutnya, tapi ini kita akan jadikan true lagi untuk solidnya. Kita akan mulai dari group type. Group type ini tipenya adalah RG, RB group type atau render bar group type. Render bar group type. Defaultnya adalah group. Jadi kalau misalkan selain bentuk kayak gini, teman-teman bisa pilih antara group stack dan stack. Tentunya untuk antara stack dan group stack ini sama aja. Untuk beberapa sampel, sebagai pembeda antara grup stack dan stack yang biasanya, di sini belum ada. Jadi teman-teman tinggal boleh aja pilih antara grup stack atau stack jika ingin tampilan yang kayak ditumpuk gitu. Kalau ini kan disejajarin gitu ya, berdampingan. Tapi kalau grup stack atau stack itu ditumpuk ke atas. Kayak gini. Untuk ukuran tingginya itu disesuaikan dengan nilai value-nya. Kalau value-nya gede berarti lebih tinggi. Kalau value-nya kecil berarti lebih rendah. Kayak gitu. Atau lebih kecil, lebih pendek tingginya. Ini kita akan jadikan grup aja atau default grup kayak ini. Terus kita maju ke bagian inner padding. Inner padding ini adalah jarak antara bar. Jadi kalau barnya itu didempetin, di berdempet gitu ya, bergandengan, ini adalah ngasih jarak untuk antara bar grupnya, antara warna biru dan warna kuningnya. Misalkan kita set 10. Kalau defaultnya dia adalah 2. Kita restart lagi. Nah kayak ini. Ini jaraknya 10. Inner padding groupnya. Inner padding group ini sama seperti inner padding group yang ada di target line di video sebelumnya. Pengen agak jauh, tinggal tambahin lagi aja. Kita lanjut ke property inside label style. Nah, ini meskipun kita udah set text style segini, ini, tetap nggak bakal kelihatan karena kita belum menampilkan labelnya. Nah, untuk menampilkan label, ini ada di property global di chart time-nya yang bernama property custom label value. Karena secara default label value-nya ini kosong, string kosong gitu, jadi nggak kelihatan. Kita akan coba tampilkan misalkan nilai dari missionnya aja. Kita return, sorry ini kan udah return function ya, jadi langsung aja ke nilainya. Kita ambil dari param data, kemudian dot value. Tipe 6 kita ubah ke bentuk string to string.
Jadi menampilkan data value-nya aja, measure value-nya. Nah, di sini muncul 29, 12, 73, 43, 20, 23. Gitu. Udah muncul. Nah, sekarang kita udah bisa custom nih labelnya. Inside label style. Kebetulan ini default-nya itu dia ada eh, di dalam ya, munculnya. Maka inside label style yang bakal aktif. Text style. Tetap untuk styling kita cuman bisa setting 3 properti aja untuk di chart ini, package chart ini, yaitu color, font size, dan height. Untuk colornya misalkan kita mau set ke warna merah, merahnya agak oke merah aja dulu biasa, terus untuk font size-nya kita coba 16, terus untuk height-nya kita 1 aja. Kita rasta lagi. Sebagai pengingat lagi, kalau untuk khusus di render bar, ketika untuk nge-refresh perubahan, teman-teman mesti di resta lagi. Karena auto reload-nya nggak berjalan kalau di render bar. Yang udah muncul warna merah, ya gitu. Nah ini bahkan teman-teman bisa custom lagi untuk label stylenya. Tapi tergantung dia posisinya di mana. Misalkan ini kan inside label ya. Nah, customnya itu di sini outside label style. Jadi misalkan kalau di outside warnanya pengen gimana, ukurannya pengen gimana itu bisa. Kita tinggal copy paste dulu aja. Misalkan kalau di outside pengen warna hijau, green, ukurannya samakan aja. Terus coba di restart dulu. Ketika di restart belum ada perubahan karena kita cuman set styling aja tanpa mengaktifkan untuk label outside-nya. Nah, untuk mengaktifkan label outside-nya, kita mesti atur untuk label position. Tipe dari label position adalah render bar label position, RB label position. Kita set di outside. Biar label stylenya yang aktif adalah yang outside. Save. Kemudian kita restart lagi. Nah, di outside warna green. Kalau kita komentar atau tidak pakai outside label style, dia akan kembali ke settingan styling default untuk label. Kayak gini, warna hitam. Kayak gitu. Jadi meskipun kita udah set text style warna merah di inside label, ini cuma berlaku di inside aja. Terus kalau di outside, ini cuma berlaku di outside-nya aja. Kayak gitu. Kalau misalkan pilihannya adalah auto, nah kalau misalkan teman-teman pilihannya adalah auto, maka ketika memungkinkan untuk ditampilkan di dalam, di inside bakal ditampilkan di dalam. Tapi ketika nilainya terlalu kecil atau pendek barnya, otomatis dikeluarkan di outside kayak gitu kalau auto. Kita cekin auto aja atau defaultnya auto juga sih, tanpa dilihat juga. Kalau label line di sini, ini kita akan menentukan posisi yang ketika labelnya di inside, apakah pengen dia di ujung kanan, di ujung kiri, di tengah-tengah, di awalannya atau di atas misalkan atau di akhirannya atau di mana gitu. Tipenya adalah RB label lion. Jadi fokus ke lionnya di sini dibagi 3 ada start, ada middle, ada end. Kalau middle dia bakal akan diposisikan di tengah. Kita coba restart lagi di tengah-tengah barnya, tapi di dalam ya posisinya di sini. Misalkan yang biru di sini, ini tengah-tengahnya, tengah-tengahnya, tengah-tengahnya. Tapi kalau kita set di start, akan di posisi awal mulai bar terbentuknya. Nah, di sini di awal. Kalau N berarti di atas sebelah sini. Oke. Terus untuk label space ini nilai nilai defaultnya adalah 5. Untuk ngasih space pada bagian label dan bar. Ini kita akan set ke 0 dulu. Terus teman-teman coba cek di restart. Teman-teman lihat pada bagian akhir barnya di bawah itu berdempetan. Batas akhir label teks dengan garisnya itu atau ujung barnya itu berdempetan karena space-nya 0. Nah, kalau sekarang posisi
labelnya itu di outside atau di luar, itu akan ngaruhnya itu ke jarak antara teks dan di ujung barnya. Kalau ini kan di awal bar, space itu. Tapi kalau di outside, space ini berfungsi untuk ngatur jarak antara label dengan di ujung barnya. Nah, kayak gini, jadi berdempetan. Kalau kita kasih space, contoh 20, dia bakal dikasih 20 jarak antara label teks dengan ujung barnya. Jadi label space ini bisa untuk ngasih jarak ketika posisinya di inside atau di outside ke arah chart barnya. Nah, kayak ini, 20. Selanjutnya legend icon, kita bisa atur simbol icon di sini, icons, kemudian kita mau pakai circle, jadi nggak ngikutin default gitu ya. Nah, udah berubah legend simbolnya. Terakhir adalah max bar width. Untuk ngasih lebar ke bar chartnya, kemudian ngasih lebarnya itu bukan lebar fix, tapi maksimum. Kalau misalkan available ya pasti dia akan di set segitu, tapi kalau tidak cukup, dia akan diperkecil sedemikian rupa biar cukup dengan jumlah data yang disetkan gitu, yang dimasukkan. Tapi kalau misalkan kita nggak isi nol, defaultnya nol gitu ya, maka ini akan otomatis, jadi benar-benar di otomatis gitu. Kalau settingan di sananya akan di set seberapa persen. Misalkan kalau lebarnya segini, jumlah datanya 3, maka lebarnya segini. Kalau misalkan jumlah datanya banyak, lebarnya segini, ya berarti ininya bakal kecil, maksimumnya gitu. Kita akan coba set maksimumnya, misalkan 24. Dia bakal agak sempit untuk lebarnya. Nah gini, sempit ya, 24. Meskipun di sana available ya masih banyak, kalau secara default dia bakal memungkinkan untuk diperlebar lagi si width barnya. Tapi karena kita udah limit batasi max bar widthnya itu 24, ya segini, nggak bisa lebih lagi gitu. Kalau lebih kurang, kalau diperkecil lagi bisa, tapi kalau diperlebar nggak bisa gitu. Karena maksimumnya segini. Dan di sini nggak ada pengaturan untuk minimum. Minimumnya itu default jadi sananya, otomatis gitu. Nah, mungkin segitu untuk penggunaan di render bar. Dan untuk ngecek perubahan-perubahannya itu teman-teman mesti di restart. Kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.